Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Pada tahun 2012 kita mendapatkan penghargaan dunia UNESCO namanya Literacy Award. Literacy Award. Nah, jadi itu namanya King Sejong Literacy Award. King Sejong ini kan seorang orang Korea ya. Nah, nama dia dipakai untuk nama literasi ini. Yeah. Kita disebutkan mendapatkan hadiah award dari UNESCO literasi. Kita sudah merasa hebat. Yeah. Padahal yang dimaksudkan itu adalah tingkat kemampuan baca teks huruf baru itu. Kemampuan membaca yang sebenarnya kita masih tetap berada di bawah. Ketika kita membaca sebuah buku, yang kita lihat itu hanya simbol-simbol tulisan. Kertas di atasnya ada tinta, ada gambar. Nah, pesan yang sebenarnya itu ada di dalam otak si penulis. Penulis tidak pernah keluar dari otaknya. Yang di dalam teks ini kan hanya alat. Dia akan bermakna apabila si pembaca ini menggunakan otaknya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam. Pak, melihat kondisi hari ini, literasi, fakta bahwa anak-anak kita jauh dari dunia ini masih dirasakan. Nah, terhadap persoalan ini kira-kira menurut Pak Didi apa yang perlu kita benahi dari awal, Pak? Oke, terima kasih Pak Fir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana sadonya. Barangkali Pak Fir, itu salah satu hikmah dari pandemi. Dengan adanya pandemi, kini awak dipaksakan oleh pandemi itu untuk masuk ke dalam dunia yang sebenarnya awak adalah siap seharusnya sejak tahun 2000-an. Artinya tingkat literasi informasi anak-anak kini kan mestinya lah tidak ada masalah. Kini dipaksakan itu. Anak-anak sekolah harus menggunakan teknologi informasi, orang gaibnya harus menggunakan teknologi informasi, guru, kepala sekolah seluruhnya harus masuk ke dalam dunia itu. Tapi pada saat kini ternyata masyarakat tidak siap. Itu yang terjadi kok fenomenanya istilahnya itu keluhan orang gaib bahwa kesiapan orang tua, kesiapan anak pun tidak siap kini itu dong. Yeah. Nah, fenomena itu akhirnya terpaksalah guru-guru mengambil jalan pintas, menugaskan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kontraproduktif, seperti mencari bahan ke internet, cari ke internet lalu nyokopi paste, entah nyobaca entah indah, kemudian nge-store, serahkan ke guru, sudah selesai belajar. Atau apakah ini bagian dari sikap guru yang mau cepat selesai atau mau main aman saja guru? Sepertinya bukan karena main aman saja. Tingkat literasi guru itu pun sendiri yang memang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kini. Nah, akhirnya guru tentu cari jalan pintas. Ya. Karena memang tekanan kewajiban harus begitu seperti itu. Ya terpaksa dilakukan. Lalu nama kan guru lo kah? Dan nama sampai ke itu. Jadi balai itu nggak bisa. Jadi secara rata-rata guru-guru terutama yang sudah senior itu jauh dari teknologi informasi. Ya. Berarti sebelum ke literasi ke murid, berarti guru yang harus dibenahi dulu. Pasti harus guru dulu. Kalau guru tidak masuk ke dalam dunia pembelajaran menggunakan teknologi informasi sekarang, bagaimana murid mau diajakkan ke situ? Sementara anak-anak kita kan sudah lahir di dalam kolam dunia informasi. Mereka sudah secara teknis mereka tidak persoalan lagi. Tapi ada pilar-pilar yang tidak mereka miliki. Ini yang jadi persoalan Pak ya. Jadi tuntutannya guru bisa saja ini dikatakan guru yang harus mempercepat proses penyesuaian dengan situasi. Harus guru duluan. Karena guru sudah, kalau dilihat sekarang kan guru sudah terlambat proses dibanding anaknya.
sekarang guru tertinggal dari anak-anaknya, sehingga apa yang dikerjakan anak-anaknya di dalam dunia teknologi informasi sekarang, guru-guru hampir tidak mampu lagi mengontrolnya. Apakah ini plagiasi namanya, ini copy paste namanya, guru tidak akan terkontrol lagi sebegitu banyaknya pekerjaan itu. Dan tambah lagi guru sendiri kan juga kalau disebut illiterate mungkin barangkali terlalu jauh ya, tidak begitu masuk ke dalam dunia teknologi informasi itu. Ya, kemudian Pak, dari tugas tadi, tugas diambil, disuruh cari di internet, kemudian diserahkan begitu saja. Ya, nah, itu terjadi itu. Proses ini secara tidak langsung kan hanya proses copy paste si anak. Padahal dalam kaidah literasi itu sendiri tidak seperti itu. Seperti itu. Jadi disitulah yang ingin saya sampaikan, bahwa di sekitar tahun 2000-an itu sudah mulai teman-teman gerakan literasi memperkenalkan pilar-pilar literasi informasi itu. Apa saja itu, Pak? Jadi banyak, ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 6, macam-macam itu model-modelnya. Kalau di UNESCO itu kenal dengan 7 pilar namanya. Tapi kalau untuk kita di Indonesia barangkali kita lebih suka dengan angka 5. Jadi makanya saya bilang pancapilar, 5 pilar teknologi, 5 pilar literasi informasi. Yang pertama itu yang perlu dimiliki oleh guru, orang tua dan murid adalah adanya kesadaran bahwa mereka butuh informasi. Ini dulu. Jadi information awareness istilahnya. Mereka akan tidak merasakan hidup kalau tidak menemukan informasi itu. Artinya kebutuhan tentang informasi itu seperti mereka juga butuh makan minum. Itu satu. Nah, pilar kedua adalah mereka tahu persis di mana informasi ini tersimpan. Sepertinya kan ilmu orang perpustakawan ini, ilmunya orang anak sekolah nih, tahu dah di mana. Apakah ini di perpustakaan, apakah di internet? Di internet itu di mana? Perpustakaan, semua perpustakaan sekarang sudah ada di internet sekarang, bisa diakses dari mana saja. Nah, di internet itu kan ada bilik-biliknya. Kalau mau lihat jurnal di mana, mau lihat buku di mana, mau lihat majalah di mana, koran di mana, itu harus diketahui. Itu pilar 2. Nah, ini kita kurang yakin anak-anak kita, guru kita, orang tua kita paham itu. Yang mereka paham sekarang itu adalah kalimat yang paling saya tidak suka, itu adalah Mbah Google. Seolah-olah Mbah Google itu adalah solusi atas segala-galanya. Jawaban dari segala-galanya. Ya, itu sesat. Itu sesat sekali. Karena ketika kita masuk dalam Mbah Google, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang betul, mana yang modifikasi segala macam, tidak mengerti lagi. Karena dia menyediakan begitu saja. Nah, padahal di dalam dunia informasi itu ada sekat-sekatnya. Jadi bahan tersedia, benar tidak, keliru salah, tidak peduli. Tidak peduli. Pokoknya ada. Dia tidak tahu peduli itu. Nah, kita sudah merasakan itu solusi. Nah, inilah menyebabkan kualitas kita sekarang ini seperti ini. Yang ketiga adalah kemampuan melakukan akses terhadap sumber informasi. Di sinilah letak kemampuan dia melakukan searching, penelusuran, retrieving, menemukan kembali, retrieval. Jadi keterampilan ini sebenarnya tidak asing lagi. Cuma masalahnya kita tidak membentuk anak kita untuk bisa melakukan searching secara sistematis gitu. Yang mereka tahu sekarang kan hanya soal kata kunci. Seolah-olah dengan menggunakan sebuah kata kunci mereka sudah dapat menemukan ratusan atau ribuan hint. Padahal kualitas belum tentu. Oleh karena itu ada lagi cara lain menggunakan misalnya subjek, kata kunci, subjek, authoritative list, banyak lagi yang bisa dilakukan di sana itu. Itu adalah keterampilan ketiga yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat yang hidup dalam dunia informasi. Sehingga ketika mereka melakukan penelusuran dan penemubalikan informasi, hasilnya akan efektif. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah kemampuan untuk menggunakan informasi itu. Menggunakan artinya adalah bahwa begitu mereka mendapatkan dokumen yang memuat informasi tertentu, mereka tidak hanya sekadar membaca teks, tapi bisa membaca di balik teks. Read behind the text atau read behind the line, read between the line. Jadi tidak sekadar membaca, tapi mereka bisa mengkritisi. Itu pilar keempat yang mesti mereka miliki. Nah, dengan demikian pemahaman
mereka tentang sumber informasi yang mereka peroleh itu akan terjamin kualitasnya. Dan yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah integritas. Integritas itu dalam dua arti. Pertama, integritas mereka secara akademik terhadap sumber yang mereka gunakan. Yang kedua adalah integritas kepada orang yang nanti akan menggunakan informasi yang mereka produksi itu. Jadi di pilar keempat tadi itu, mereka itu mampu menggunakan dan memproduksi kembali. Nah, jadi memproduksi kembali itu bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk gambar, bisa bentuk karya seni, dan bahkan mungkin bisa dalam bentuk puisi. Hanya saja mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka buat itu. Ya. Itulah lima pilar itu seminimalnya, kita ambil 5 itu supaya mudah kita mengingatnya. Itu mesti dimiliki oleh anak-anak kita, ya terutama di tingkat pendidikan dasar ya. Mereka sudah tahu itu. Nanti di tingkat atasnya itu mereka akan berkembang sendiri. Nah, kelima itu tentu kembali tadi ke guru atau pembimbing mereka, Pak. Ya. Kalau guru atau pembimbing mereka sendiri tidak bisa memahami itu, sama apa kira jadi? Jadi memang kembali ke guru juga. Guru kan kita sebutkanlah, dunia informasi sekarang bukan mempermudah guru sebenarnya. Mestinya sekarang ini kan merepotkan guru. Walaupun secara fisik mereka tidak banyak terlibat dalam, tapi secara mental guru harus ada. 5 pilar tadi kalau guru tidak punya, sama dengan tidak ada, Pak. Tidak bisa. Jadi guru harus tahu yang 5 pilar ini dan terampil menerapkannya. Ya. Tapi dengan menambah bekal guru itu, keyakinan Pak gimana bisa guru menyerapnya itu? Sebenarnya tidak perlu dilakukan secara khusus ya, training secara khusus. Itu kan pembelajaran secara online sekarang udah bisa. Yang penting ada tim yang sudah membuat modul-modul itu yang bisa dicerna dan digunakan oleh para guru, kemudian tentunya juga murid dan sivitas sekolah secara umum keseluruhannya. Ya. Sehingga nanti dinas pendidikan lah namanya pemerintah tidak perlu pula memikirkan harus mengeluarkan biaya besar untuk menyelesaikan solusi masalah ini gitu. Ya. Nah, saya kira tim ini kawan-kawan dari Gerakan Literasi sudah siap untuk itu. Ya. Mereka sudah bisa mengerjakan itu. Ya. Lalu Pak, menurut Bapak bagaimana Bapak melihat ada 2 penelitian yang menarik sebetulnya. Satu, tingkat daya baca Indonesia itu nol buku dalam penilaian, 0 buku kata Pak Ismail. Kemudian secara dunia peringkat kedua terbawah dari 61 negara. Iya. Nah, bagaimana Bapak dan bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Oke, saya ingin menyampaikan begini, saya menyebutkan kita itu sudah tertipu atau kata lainnya itu mungkin salah paham. Pada tahun 2012 kita mendapatkan penghargaan dunia UNESCO namanya Literacy Award. Nah, jadi itu namanya King Sejong Literacy Award. King Sejong ini kan seorang orang Korea ya. Nah, nama dia dipakai untuk nama literasi ini. Yeah. Kita disebutkan mendapatkan hadiah award dari UNESCO literasi. Kita sudah merasa hebat. Yeah. Padahal yang dimaksudkan itu adalah tingkat kemampuan baca teks huruf baru itu. Kemampuan membaca yang sebenarnya kita masih tetap berada di bawah. Itu yang dilakukan oleh PISA. PISA itu sebuah lembaga asesmen pendidikan sedunia ya, pembelajaran sedunia di bawah UNESCO juga. Itu selalu mengumumkan kita tahun kemarin kita masih berada pada urutan nomor 2 dari bawah, ada 60 masih nomor 2 dari bawah. Nah, ini faktornya adalah kita tidak tahu persis apa masalahnya. Sekarang mestinya kita sudah tahu masalahnya. Masalahnya adalah bukan persoalan minat baca. Persoalannya adalah kemampuan baca. Kemampuan itu ada 2 hal. Kemampuan secara akademik, kemampuan secara akses koleksi ini. Akses artinya apa? Masyarakat kita tidak mampu membeli buku. Pergi ke perpustakaan, lokasi perpustakaan di kecamatan juga tidak ada kualitas perpustakaan. Yang ada perpustakaan yang bagus itu paling-paling kan di tingkat kota-kota. Nah, 2 ini persoalan. Di samping memang kemampuan mengakses bahan bacaan itu kurang. Kemudian yang kedua adalah kemampuan akademiknya.
kita salah memahami bahwa membaca itu seolah-olah membaca teks. Padahal pesan dari teks itu kan ada dalam otak orang yang membaca. Ya. Jadi ketika dia begini, ketika kita membaca sebuah buku, yang kita lihat itu hanya simbol-simbol tulisan. Kertas di atasnya ada tinta, ada gambar. Nah, pesan yang sebenarnya itu ada di dalam otak si penulis. Penulis tidak pernah keluar dari otaknya. Yang di dalam teks ini kan hanya alat. Dia akan bermakna apabila si pembaca ini menggunakan otaknya. Namanya ulul albab. Itu yang dimaksudkan dengan iqra. Jadi ketika dia melihat teks, dia bekerja memaknai teks itu secara individu, otonom. Si penulis itu berada di dunia di mana? Tidak tahu kita. Informasi yang ada dalam otak penulis tidak pernah pindah ke dalam otaknya si pembaca. Tapi pembaca itu ngarang sendiri ketika dia baca. Keterampilan ini yang tidak dibentuk. Mestinya kan keterampilan ini yang harus kita bangun mulai dari usia dini. Di usia dini itu kan ada namanya emergency literacy ya, yang kita sebut dengan istilahnya belum formal, sepertinya literasi dini. Nah, literasi dini itu adalah emergent literacy, adalah kemampuan anak-anak pada usia dini memberikan makna terhadap simbol-simbol yang dihadapkan pada dia, baik berupa teks maupun gambar maupun grafik-grafik. Itu ada metodenya untuk melatih itu. Sebenarnya di kebudayaan kita Minangkabau itu sudah diterapkan. Ada menjujai, ada mendongeng. Dulu dilakukan oleh nenek moyang kita. Walaupun kita tidak pegang buku, tapi ketika itu kita sudah bisa berpikir, menghayal, memberikan makna terhadap apa yang diceritakan oleh nenek moyang kita itu. Itu adalah praktek literasi informasi. Nah, sekarang praktek-praktek seperti itu kan sudah langka sekali terjadi. Ya. Muncul sekarang teman-teman aktivis gerakan literasi mulai mengembangkan kelompok-kelompok dongeng, tapi kelihatannya ada pula yang salah Pak Fir. Ini perlu kita kritisi ya. Pemerintah nasional melakukan lomba mendongeng. Yang mendongengnya itu anak-anak. Mestinya yang mendongeng itu emaknya, bukan anaknya. Anak-anak pada usia dini itu sebenarnya mendengar dongeng dari ibu bapaknya. Bukan dia yang mendongeng. Bukan dia yang mendongeng. Yang kita lombakan malah anak-anaknya di lomba mendongeng. Ini sama dengan teater jadinya. Kenapa tidak lomba teater saja? Lomba baca puisi, lomba kesenian, monolog itu segala macamnya. Padahal yang dimaksudkan itu mestinya guru-guru TK, guru-guru PAUD itu yang kita lombakan kemampuannya mendongeng. Tujuannya apa? Supaya anak-anak muridnya itu, siswa-siswa usia dini itu juga mampu mendengar dongeng yang berkualitas dari gurunya. Nah, bukan anak-anak ini yang kita lombakan. Nah, ini perlu nih teman-teman Perpustakaan Nasional coba pikirkan untuk tahun-tahun ke depan. Kita lombakan yang mendongeng itu, ini guru-guru TK lah, guru-guru PAUD, guru TK. Kalau perlu orang tuanya, untuk umumkan nanti baru mendongeng ini menjadi suatu tradisi yang kembali. Ya, orang tua. Atau setidaknya orang tua di kampung gitu ya? Oh iya, kembali orang ini merasakan, ternyata mendongeng ini penting. Nah, dalam hal mendongeng ini ada satu lagi yang ingin saya sampaikan Pak Fir. Dunia sekarang ini kan sudah dunia buku. Jadi tidak hanya mendengar. Mungkin ibu-ibu yang punya anak usia dini boleh dites, dicoba. Ambil sebuah buku bergambar dan bergambar berwarna-warni yang bagus. Menjelang anak kita tidur nanti malam, berceritalah dengan dia, pegang buku itu. Perlihatkan seolah-olah kita membaca buku itu ke anak yang tersebut, kemudian kita bercerita, mendongeng pada anak-anak itu. Nah, nanti dia tertidur, letakkan dia tertidur, buku itu simpan, jangan terlalu jauh dari dia. Besok pagi dia bangun, pertama yang dia cari pasti buku itu lagi. Karena mimpinya tadi itu terbawa oleh cerita kita dalam buku itu. Kalau ini dilakukan berulang-ulang, kecintaannya terhadap buku itu tumbuh. Ya. Itu satu. Yang kedua, pembentukan karakter. Karakter ini dari kata bahasa Inggris ini growth. Growth itu artinya goresan. Ingin menggores karakter awal, tabiat, istilahnya itu akhlak awal. Memang di sini yang paling pas. Karena kesan pertama ketika anak usia dini itu jadi permanen. Beda dengan kita yang sudah dewasa. Kalau anak-anak yang sudah dewasa, sudah umurnya 15-16 tahun ke atas, berubah juga.
tapi Cak-Cak berubah. Cak-Cak berubah sesuai dengan kepentingannya. Orang itu kalau sudah dewasa berubah, itu tergantung kepada kepentingannya. Tapi kalau anak-anak pada usia dini sudah terbentuk, mereka tidak akan berubah lagi permanen. Lalu Pak, kira-kira menurut Bapak, berapa tahun atau mungkin berapa puluh tahun butuh waktu bagi kita untuk posisi 2 terbawah ini bisa merengsek ke posisi 5 besar dunia? Nah, ini yang saya sampaikan pada salah satu tempat teman yang lain, bahwa mental itu tidak bisa direvolusi, ya, tidak bisa direvolusi. Akhlak juga tidak bisa direvolusi. Ini harus ada proses evolusi. Evolusi itu bukan evolusi yang disebut orang seperti teori Darwin, ya maaf, bukan itu yang dimaksudkan. Evolusi dalam hal ini adalah perubahannya itu sistematis, pelan, tidak bisa dipaksakan. Sepertinya perubahan ini alamiah, gitu. Maka kita harus membuat perencanaan strategis yang alamiah. Jadi evolusi, bukan revolusi. Bukan revolusi. Revolusi dipaksa. Kalau yang revolusi ini dipaksa. Kalaupun dia berubah, Cak-Cak. Tapi sikap dia berubah secara perlahan. Kalau yang sikap, karakter, apa istilahnya lain itu, akhlak. Apalagi mental itu memang membutuhkan waktu yang lama. Tadi Pak Pir tanya kira-kira berapa tahun kita. Secara teori saya tidak mungkin akan menyampaikan itu karena memang tidak pakarnya dalam hal itu. Tapi kalau dari logika gampang kita adalah, kalau sekarang anak usia dini, letaklah usianya sekitar 5 tahun paling tinggi. Ini nanti pada saat mereka berusia 25 tahun, 20 tahun, inilah orang-orangnya. Artinya kita masih butuh waktu sekitar 25 tahun. Sampai 30 tahun. Artinya, dengan catatan itu dibenahi dari sekarang. Benar-benar dari serius. Usia 5 tahun sekarang. Ya, dengan visioner benar. Jadi kita tidak berpikir 5 tahun. Kan karena sekarang ini yang membingungkan kita itu adalah pemerintah maupun pemerintah daerah itu bekerja hanya untuk masa jabatannya saja. Tidak bekerja untuk masa depan anak kemanakan kita. Kerja sekarang ini untuk 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun ke depan. Nah, itu mesti kita rancang sekarang. Itu kira-kira Pak Pil yang penting kita pikirkan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa menjadi pemikiran kita bersama. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.